Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fid din, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahi ta'ala, kita ucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terbatas, yang tak pernah bisa kita hitung. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau mencoba menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita bisa bernapas gratis, nikmat. Bisa berjalan kaki, nikmat. Bisa melihat, nikmat. Bisa mendengar, nikmat. Bisa makan pakai tangan, alhamdulillah. Bisa naik motor, alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari situ penting dan perlu serta wajib untuk kita senantiasa mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan Allah telah menjanjikan, barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan tambah nikmat tersebut, entah secara kuantitas maupun kualitas. Sebaliknya, jika kita lupa daratan, jika kita lupa bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah ujian, yang harusnya dengan itu kita semakin dekat kepada Allah, namun kalau kita justru semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Cukup salah satu nikmat ditarik, kita tiba-tiba tidak bisa melihat, misalnya waliyadzubillah, kita tiba-tiba tidak bisa mencium bau, misalnya kita tiba-tiba tidak bisa merasakan makanan, misalnya kita tiba-tiba tidak bisa mendengar, misalnya kita tiba-tiba lumpuh, misalnya. Itu saat itulah baru kita merasakan betapa besar nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Semoga kita semua menjadi golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dalam golongan orang-orang yang bersyukur dan dijauhkan dari sifat kufur kepada nikmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berjihad dalam mendakwahkan Islam, tidak kenal pantang, tidak kenal menyerah, pantang mundur walaupun harus terluka, walaupun harus mengorbankan nyawa, walaupun harus mengorbankan harta. Beliau tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dan hari ini kita bisa merasakan nikmat dakwah tersebut. Kita bisa merasakan manisnya Islam, kita bisa merasakan indahnya iman. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang Al-Arba'un An-Nawawiyah atau Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita telah sampai pada hadis ke-36, yang berarti tersisa di depan kita 7 hadis lagi. Dan alhamdulillah, insyaallah ta'ala, semoga Allah memudahkan, akan kita selesaikan kitab yang mungil ini. Hadis yang menjadi tema kita pada malam hari ini kembali sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, sahabat yang bernama Abdurrahman, yang memiliki ayah bernama Sakhr. Maka kita mengenal beliau dengan panggilan Abdurrahman bin Sakhr, dan beliau berasal dari kabilah Daus, maka beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi radhiyallahu anhu, yang lebih terkenal dan lebih masyhur panggilannya dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah pernah kita bahas sebelumnya dan beberapa kali kita bahas tentang sahabat ini. Secara singkat kita mengingat beliau adalah sebagai salah seorang ahlu suffah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di masa kehidupan Rasulullah tinggalnya di masjid.
demi bisa menuntut ilmu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut terdapat pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan yang lainnya. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mampu menghafal ucapan beliau dan tidak terlupakan dari hafalan tersebut. Kalau kita hari ini hafal, mungkin besok lupa. Ya. Hari ini dengar, nggak usah jauh-jauh. Begitu menginjakan satu langkah kaki dari kelas saja, kita di kelas belajar gitu ya, sudah fokus, selesai pelajaran menginjakan kaki mau istirahat sudah lupa apa yang tadi dibahas di dalam kelas. Itu kita. Berbeda dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah didoakan oleh Rasulullah untuk memiliki kekuatan hafalan, untuk memiliki hafalan yang kuat. Pada malam hari ini hadis yang akan kita bahas masih berhubungan secara global tentang hubungan antara sesama muslim. Hubungan antara sesama manusia, seorang muslim dengan sahabatnya, dengan saudaranya sesama muslim. Di sini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyahumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Rawahu Muslim bihadzal lafadz. Hadis yang akan kita bahas ini hadis yang cukup panjang. Ada beberapa perkara, ada beberapa informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentunya informasi yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, bukan tips, bukan trik, bukan informasi abal-abal, bukan berita hoax, bukan. Tapi apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, pastilah itu informasi yang valid, informasi yang pasti. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan informasi dari keinginannya sendiri. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi, itu bukan berasal dari diri beliau sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Pasti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi, itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, berikan kepada beliau. Jadi kalau ada hadis-hadis yang isinya informasi, pasti itu valid, pasti itu terjadi,
pasti itu benar, tidak mungkin tidak. Ustadz, katanya begini, tapi kok yang ana lihat kenyataannya begitu. Maka yang perlu dikoreksi bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, tapi yang kita lihatnya. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang memiliki sakit perut. Ada sebuah penyakit atau dia merasakan sakit di perutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat ini untuk meminum madu. Untuk apa? Untuk meminum madu. Maka sahabat ini nurut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minumlah madu. Ternyata bukannya sembuh, malah tambah sakit. Proteslah sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa kata beliau? Shadaqallah wa kadzaba batnuk. Enggak. Aku sudah mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepadamu untuk kamu bisa sembuh itu minumnya madu, obatnya madu. Kalau kamu tambah sakit itu bukan wahyunya yang salah, kamunya yang salah. Perutnya yang salah, perutnya yang bohong kalau secara bahasa. Shadaqallah, Allah pasti jujur. Informasi dari Allah itu pasti benar. Yang salah ada perutmu. Maka dengan keterpaksaan sahabat ini minum madu lagi. Sakit lagi. Belum sembuh juga, datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, masih sakit perut. Tambah sakit pula perutnya ini. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan shadaqallah wa kadzaba batnuk. Allah pasti benar. Perutmu yang bohong. Maka untuk minum untuk ketiga kalinya baru sembuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan shadaqallah. Allah pasti benar. Karena informasi, kalau bentuknya informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah wahyu. Beda kalau kasusnya adalah pendapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas pertama kali tinggal di Madinah setelah sebelumnya tinggal di Mekah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Di Madinah situ itu orang-orangnya kebanyakan petani. Beda dengan orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah itu kebanyakan pedagang. Makanya sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Quraisy. Ya, li'ilafi Quraisy. Perhatikanlah kebiasaannya orang Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Mereka itu memiliki perjalanan perdagangan pada musim dingin maupun musim panas. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Ya, Syam itu zaman ini atau sekarang namanya Palestina, sekarang itu namanya Suriah. Ya, itu namanya apa? Syam zaman sekarang. Kebiasaannya orang Mekah itu memang adalah dagang. Dan kalau kita membaca tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang kita dapati Rasulullah sejak kecil sudah berdagang. Dan berdagangnya bukan di dalam kota, tidak. Ke Syam bersama paman beliau Abu Thalib. Ya. Lalu tatkala muda menjelang menikah dengan Khadijah, kita ingat juga kisahnya. Beliau berdagang membawa dagangannya Khadijah, yang ternyata setelah itu justru dilamar oleh Khadijah. Ya, karena kemampuan beliau berdagang. Maka otak beliau itu otak dagang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu otaknya otak dagang. Tatkala ke Madinah, di situ enggak banyak pedagang. Di situ banyaknya petani kurma. Ya, petani kurma. Makanya sampai sekarang salah satu pusat kurma itu ada di Madinah. Situ pusatnya kurma. Biasanya kalau pergi umroh, tatkala kita di Madinah diajak ke kebun kurma biasanya. Karena memang kurma itu banyaknya di Madinah. Kalau di Mekah ada tapi tidak seberapa banyak. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang Madinah itu sedang menaburkan sari, ya, menaburkan sari. Karena
kurma itu butuh ditolong oleh manusia, proses proses pembuahannya itu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidak tahu, maka beliau berpendapat dengan mengatakan, kenapa tidak kalian tinggalkan saja? Kenapa tidak kalian biarkan saja? Kata beliau apa? Kenapa tidak kalian? Ini bentuknya apa? Pendapat. Ya, bukan sebuah wahyu. Kalau wahyu pasti bentuknya apa? Tinggalkan saja, ya kan? Tapi di sini justru bentuknya apa? Pertanyaan. Kenapa tidak kalian tinggalkan saja? Nanti akan tetap berbuah kalau Allah kehendaki. Ternyata bulan itu atau pada musim itu akhirnya gagal panen semua. Kenapa? Mengira yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuat statement, oh yang kemarin itu bukan wahyu. Fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham urusan dunia kalian, teknis dunia kalian. Yang kemarin itu hanya pendapat dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa salah. Itu bisa salah. Karena itu pendapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebuah informasi yang dibawakan. Kalau informasi yang dibawakan oleh Rasulullah, maka itu adalah wahyu. Dan wahyu ini namanya juga wahyu, ya. Itu kita tidak mendengarnya secara langsung dari Allah, tapi kita mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita wahyu-wahyu ini. Mungkin saja secara pandangan mata kita, zahir apa yang kita lihat itu seolah-olah berbeda dengan apa yang disampaikan. Yang di sini yang perlu dikoreksi adalah bukan wahyunya, bukan hadisnya, bukan ayatnya, tapi mungkin yang perlu dikoreksi adalah pemahaman kitanya. Yang perlu dikoreksi adalah mungkin sudut pandang kitanya. Ada orang-orang yang terjebak, ya, dengan iming-iming beberapa orang yang mengatakan, ayo kita bersedekah. Nanti kalau kita sedekah, uangnya akan dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan lebih. Ini ya wahyunya benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Ali Imran, wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Permisalan orang yang bersedekah, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaikan pohon, ya, sebuah benih ditanam menjadi pohon, pohonnya ada 7 cabang. Setiap cabang ada 100 benih baru. Maka satu benih menghasilkan 700 benih. Ya. Lalu disampaikan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, ya, saya kasih tanda tanya, saya kasih tanda petik, kurang bertanggung jawab, mengatakan apa? Kalian sedekah 1000, nanti akan Allah lipat gandakan jadi 700.000 katanya. Ini sebuah apa? Penggiringan yang salah. Karena orang bersedekah 1.000 itu harus ikhlas dulu baru bisa mendapatkan hal tersebut. Dan yang dimaksud dengan 700 kali lipat itu tidak mesti berupa nominal yang sama. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan 700 kali lipatnya itu berupa kesehatan, berupa kemudahan dalam urusan, berupa keselamatan, berupa dijauhkan dari gangguan, bisa jadi. Akhirnya yang terjadi apa? Orang-orang yang kurang pemahamannya sudah sedekah 1 juta nunggu dia. Kapan dapat 700 juta? Nggak dapat. Ya, nggak dapat. Kenapa? Karena salah paham terhadap ayatnya, salah paham terhadap wahyunya. Bukan wahyunya yang salah, pemahamannya yang salah. Pemahamannya yang salah. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya
naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa man nafasa yunaffisu tanfis, itu secara bahasa memilih arti kata apa? Membuat nafas lega. Secara bahasa memiliki makna apa? Nafasnya menjadi lega. Barang siapa yang membuat seorang muslim itu bisa bernapas lega. Man naffasa an mu'minin kurbatan, dia bisa bernafas lega setelah sebelumnya ada hal yang membuat hatinya sempit. Min kurabid dunya, dari permasalahan dunia. Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia merasa lapang, merasa lega hatinya, merasa lega nafasnya dari kesusahan, dari kesulitan, dari musibah yang ada di hari kiamat. Subhanallah. Ini adalah informasi pertama dari Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kita setiap manusia di dunia ini pasti mendapatkan musibah. Karena dunia ini memang tempatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah ada di antara manusia, yang kata Allah, yang berpikir ya, kalau dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah hijrah meninggalkan maksiat misalnya, sudah hijrah meninggalkan riba misalnya, akan dia dapatkan setelahnya adalah apa? Dia akan terlepaskan dari fitnah, dia akan terlepaskan dari ujian? Tidak. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Kami sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan ujian kepada kaum-kaum sebelum mereka. Maka dari ayat ini para ahli tafsir mengatakan ayat ini menjadi bukti setiap manusia yang hidup di dunia pasti punya ujian, pasti punya musibah, pasti punya masalah. Enggak ada enak banget ya Bapak itu ya. Hidupnya enak, tentram ya. Hidupnya nyaman, duitnya banyak. Jalan-jalan ke sana kemari, itu di mata kita. Ya. Bisa jadi dia sendiri melihat kita, oh enak banget ya, ada itu, tidak terhimpit ini, tidak kena masalah itu, tidak kepikiran ini, tidak kepikiran itu. Karena sejatinya setiap manusia itu punya masalah. Setiap manusia itu ada musibah. Setiap manusia itu ada perkara yang membuat dia pusing, membuat dia kepikiran, membuat hatinya berat. Ya. Kita kalau sudah punya masalah, ya, pasti perasaannya apa? Kayaknya apa? Terhimpit. Ya. Kayaknya apa? Kayak sempit banget. Kita mau daftar di sebuah sekolah, ternyata nggak lulus. Apakah hati kita akan lapang? Tidak. Pasti rasanya apa? Hatinya sempit. Kita ingin ya beli rumah misalnya, beli tanah misalnya, sudah ngincar lama, ternyata ditawarkan ke orang lain, dibeli orang itu. Kita sudah punya proyek yang kita incar, sudah mengajukan proposal, ternyata proyeknya dikasih orang lain. Kita sudah berusaha buka toko, berusaha nyari ma'isyah, ternyata tidak ada yang datang. Wah, pasti semua manusia itu akan merasakan apa? Ujian di dunia ini, yang akan membuat apa? Hatinya menjadi sempit. Ya, hatinya menjadi sempit. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, man nafasa, barang siapa yang membuat lapang dada seorang mukmin. Jadi kita yang sebelumnya ada musibah, kita yang sebelumnya ada perkara, ada masalah, terus datang orang ini ya mengasih solusi, ngasih jalan keluar. Rasanya itu apa? Plong. Sebelumnya itu apa? Nahan napas. Ya.
Lalu setelah adanya pertolongan dari orang ini, kita bisa bisa menghelakan nafas. Itulah makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini dengan ungkapan man nafasa. Barang siapa yang membuat nafas seorang mukmin lega. Kapan nafas seorang mukmin itu lega? Kalau dia mendapatkan solusi dari masalahnya. Ya. Dia misalnya dituduh dituduh mencuri, padahal tidak mencuri. Dituduh korupsi, padahal enggak korupsi. Dituduh bohong, padahal sudah jujur. Pasti akan merasakan rasanya dunia itu sempit. Ya. Dia dikucilkan misalnya, pasti rasanya sempit. Ya. Lalu datang orang ini, seorang yang menolong orang ini dengan solusi membela, maaf Pak, dia tidak korupsi, ini buktinya, ini hasil auditnya misalnya. Maaf Pak, dia tidak bohong, ini bukti rekaman videonya, ini bukti rekaman CCTV-nya, kemarin dihapus, ya, kemarin disembunyikan misalnya oleh orang yang saya disuruh orang lain. Nah, sekarang sudah ketemu CCTV-nya, ini buktinya misalnya. Pasti dia merasakan lega. Rasanya Alhamdulillah ada yang nolongi, alhamdulillah ada yang bantu. Kita lagi pergi di jalan yang sempit, misalnya jalan yang sepi, tiba-tiba motornya boncos. Wah. Mau tiba-tiba bannya kempes. Dorong semeter, 2 meter, 100 meter, 300 meter gitu. Alhamdulillah melihat tukang tambal ban. Pasti rasanya itulah yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW, man nafasa. Ya, man nafasa. Barang siapa yang menolong sahabatnya yang sebelumnya berada dalam kesempitan. Dia mendapatkan musibah. Dia mendapatkan suatu masalah. Lalu orang ini datang, "Akhi, antum lagi ada masalah ya? Ana bisa bantu apa?" Masya Allah. Orang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kita atau orang ini menolong sahabatnya, menolong saudaranya dari urusan dunia yang murah, yang sekedarnya, ya, yang tidak seberapa. Tapi hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan bikin hatinya lega dari permasalahan yang ada di hari kiamat kelak. Karena di hari kiamat kelak itu kita pasti akan pusing semuanya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, ya, tatkala disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap manusia di hari kiamat kelak itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Bahkan untuk laki-laki itu kembali belum dikhitan. Maka Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang perempuan, ya, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa tidak malu itu laki-laki, perempuan tidak menggunakan pakaian sehelai pun masing-masing berdiri? Apa tidak malu itu?" Ya, manusiawi, ya, normal ya, seorang perempuan bertanya seperti ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Urusan pada hari itu lebih mengerikan. Nggak akan sempat seseorang di hari kiamat kelak setelah dia dibangkitkan untuk noleh kanan, noleh kiri, nggak akan sempat. Ya. Kenapa? Banyak pikirannya. Aduh, aku di dunia pernah begini, pernah begitu, pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, pernah bohongin ini, pernah bohongin itu, pernah dusta ini, pernah dusta itu, pernah zolimi ini, pernah zolimin itu. Sudah, walaupun di sebelahnya nggak menggunakan pakaian sehelai pun nggak akan menoleh. Kenapa? Banyak pikiran. Nggak usah di hari kiamat. Kita di dunia saja kalau lagi keasikan main HP, lupa kanan kiri, ya, lupa kalau sedang melewati sedang menyeberang kereta api, langsung dilindas. Pernah kejadian dan saya
melihat mayatnya, itu jenazahnya ya. Tatkala saya masih kuliah dahulu, kebetulan saya itu tinggalnya di daerah namanya Pasar Minggu. Ada kereta situ, ada KRL di situ. Ada satu semacam dibukakan sedikit gitu ya untuk warga lewat ke sana. Ada seorang yang keasikan main HP, sudah di sudah di belnya kereta api itu sudah subhanallah gitu, nggak denger, tetap aja akhirnya ditabrak. Tersisa mayatnya. Saya pas berangkat mau kuliah, loh apa itu pak? Tadi ada yang ditabrak. Waduh, nyebrang, alhamdulillah banyak istighfar di jalan. Jadi seperti itu di dunia saja. Kalau kita sudah fokus sama suatu hal ya, kita tidak akan sadar apa yang ada di kanan, apa yang ada di kiri. Maka di akhirat nanti, saking banyaknya pikiran kita, saking pusingnya kita saking pusingnya kita, walaupun kita dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sehelai pun dan dikumpulkan laki-laki dan perempuan, itu tidak akan sempat menoleh ke kanan, tidak sempat menoleh ke kiri. Nggak kepikiran. Ya, nggak kepikiran. Mikirinnya apa? Aduh, ini akan masuk surga atau masuk neraka. Ini timbangan amalnya lebih berat mana? Nggak akan sempat berpikir ke sana dan kemari. Nah, dalam keadaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan dalam hadisnya ini, barang siapa di dunianya menolong seorang muslim yang memiliki urusan yang terkena musibah, ya, dia carikan cara supaya apa? Bisa menghela napas, bisa bisa plong, bisa selesai masalahnya, ya. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhirat pun akan Allah jadikan ya hilang atau lega napasnya di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak itu setiap manusia akan dikumpulkan dan matahari akan didekatkan. Maka setiap manusia sesuai dengan amalannya itu akan kebanjiran dengan keringatnya sendiri. Akan ada orang-orang yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada orang-orang yang sampai hampir kelelep dengan keringatnya sendiri, sesuai dengan amalan apa yang dia lakukan di dunia. Dan bisa jadi dia tatkala menolong seorang muslim, seorang mukmin di dunia ini, ya, mungkin yang dia tolong sebenarnya secara nilai, secara angka itu sederhana, sepele, tapi bisa jadi itu yang akan menolong dia nanti di hari kiamat. Ya. Maka oleh karena itu jangan sampai kita menganggap remeh menolong seorang muslim. Kita harus punya target, kita harus punya mindset. Kalau kita bisa nolong sesama muslim, harus aku lakukan. Belum lama ini kebetulan anak punya teman di Jember, di STDI sini, orang baru di Jember, di Jember nanya, saya sama keluarga ini pengen jalan-jalan katanya, pengen jalan. Lalu nanya ya, di grup nanyanya, kalau mau ngajak anak-anak ke jalan-jalan kemana ya enaknya ya, kemana ya enaknya? Dikasih informasi main ke Taman Galaksi. Taman Galaksi, tahu ya, insya Allah. Taman Galaksi sana bisa lari-lari gitu kan ya. Ada hewan-hewan juga. Wah, udah. Tapi karena ketidaktahuan berangkatnya pakai Grab ya namanya ya. Nyewa Grab berangkat dari sini, dari Ajung situ, dari kampus ya, berangkat ke Galaksi. Nah, di sana sudah main sore ya, main-main, sudah datang maghrib, sholat maghrib. Habis maghrib pengen pulang, nyari Grab, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Sudah tekan tunggu puter, nggak ada. Tekan lagi puter, nggak ada, ditolak semua. Udah install yang baru Gojek ya, Gojek. Pilih Gokar, tekan putar, nggak ada yang mau. Tekan putar, nggak ada yang mau. Masya Allah. Akhirnya nelpon, yang ditelepon salah seorang dari kita ditelepon, Ustadz, Ana sedang di Taman Galaksi nih. Oh, terus kenapa? Ana nggak tahu bagaimana cara pulang. Oh. Alhamdulillah ya, ada salah seorang teman kita yang
Oh sudah siap, insya Allah anak jemput. Alhamdulillah gitu. Dari lumayan kan, dari perumahan Pemali situ, perumahan Pemali dekat arah Surabaya, arah apa? Banyuwangi ya, arah Banyuwangi itu dari situ ke kemana? Ke Taman Galaksi itu. Dia sudah pas habis cerita ke anak nih langsung anak ngerasakan apa, anak tahu langsung karena baru cerita orangnya. Cerita katanya anak kalau kemarin itu nggak ada yang jemput, anak bingung bawa anak 3 gitu, itu gimana? Alhamdulillah Ustadz Fulan mau nolongin ya, alhamdulillah Ustadz Fulan mau nolongin, jemput itu leganya hati tatkala melihat apa, mobilnya Ustadz ini datang. Rasanya apa, lega banget. Anak pertama kali, anak baru tinggal di Jember berapa, 1 bulan lebih, belum tahu ternyata kalau Taman Galaksi itu tidak pas didatangi dengan taksi. Ya pasnya didatangi dengan mobil pribadi. Tapi ya itu beliau ceritanya seperti itu sambil ketawa. Itu kita bisa ngelihat lah bagaimana Anda juga tatkala mendengar kisahnya itu, Anda juga kayak gitu bakal bingung gitu ya. Di sana jauh sekitar berapa kilo dari sini, mungkin belasan kilo kali ya. Belasan kilo mungkin dari sini, bawa anak kecil 3 ya. Tidak ada taksi yang bisa ngantar ke rumah. Anda sudah pusing nih. Apakah Anda harus nyari hotel di sini? Buru-buru hotel. Grab aja nggak ada di situ, apalagi hotel gitu kan. Masya Allah. Tapi tatkala dia cerita, alhamdulillah Ustadz Fulan Anda hubungi mau jemput, itu tenangnya itulah manusia ya, itu manusia. Itu manusia. Dan insya Allah Ta'ala seorang muslim itu kalau kita menolongi dia, maka seorang muslim itu telah diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi sosok yang tahu balas budi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda dalam hadisnya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, kata Rasulullah. Barang siapa di antara kalian barang siapa di antara kalian menerima perlakuan baik dari orang lain, fakafi'uhu, maka hendaklah dia itu membalasnya. Jadi ini tahu balas budi itu adalah arahan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang muslim tidak tahu balas budi, ini tidak sempurna Islamnya, tidak sempurna imannya. Muslim itu harus paham balas budi. Bahkan seandainya nggak bisa membalas budi dengan yang setara, kita pernah ditolongi harta misalnya, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau ada orang berbuat baik sama kalian, balas. Dia pernah nolongin kita misalnya ditumpangin mobilnya, kalau kita ada kesempatan kita tumpangi mobil kita misalnya. Kalau kita mungkin pernah ditolongi dia misalnya dicarikan jodoh gitu misalnya gitu ya. Ya kita bantukan ya, carikan jodoh untuk dia gitu kan. Ya. Kita pernah ditolongi misalnya bisa kerja di sebuah tempat yang lingkungannya nyaman misalnya. Maka kalau dia butuh ya bantu. Pas dia yang butuh kita bantu carikan pekerjaan untuk dia. Seorang muslim itu harus seperti itu, tahu balas budi. Dan kalau tidak mampu, apakah hilang? Enggak. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita untuk benar-benar tahu balas budi. Seandainya pun kita tidak mampu membalas budinya, mungkin ada seorang dokter kali ya, pernah menolong keluarga kita di operasi yang sudah yang sudah kritis gitu, dioperasi alhamdulillah sembuh sehat, kita kan nggak bisa balas. Apa kata Rasulullah SAW? Fad'u lahu. Kalau kalian tidak mampu membalas budinya, maka doakanlah kebaikan untuknya. Jadi kalau kita tidak mampu balas budi secara nominal ataupun secara perbuatan, kita balas budinya dengan apa? Dengan mendoakan dia. Fad'u lahu. Berapa kali? Sekali, 2 kali? Tidak. Fad'u lahu hatta ra'aitum annakum qad kafa'tumuhu. Perbanyak doa untuk dia sampai kalian merasa telah cukup sebanding doa kalian dengan apa yang telah dia berikan. Masya Allah. Itu seorang muslim mindsetnya. Tahu balas budi. Jadi doakan, ya Allah, bapak ini, mas ini, mbak ini, ibu ini pernah nolongin ana pernah kelaparan, beliau kasih ana makan misalnya.
maka berikanlah kecukupan dalam rumah tangganya, berikanlah ketenangan dalam rumah tangganya. Yang kalau menginginkan anak, berikanlah anak kepadanya. Yang belum nikah, semoga dimudahkan nikahnya. Doakan terus sampai kita merasa sudah setara doa kita tersebut dengan apa yang telah dia bantu. Masya Allah. Itu mindset seorang muslim. Itu mindset seorang muslim. Maka di bagian pertama hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita, dan kita sebagai seorang muslim hendaknya memiliki mindset ini, berupaya untuk melapangkan dada orang di antara teman-teman kita sesama muslim yang sedang kesulitan, yang sedang terhimpit, ya. Minimal sekali itu dengan apa? Ngasih kabar baik. Minimal sekali itu ngasih apa? Ngasih motivasi. Minimal sekali itu apa? Ngasih mungkin ya, ngasih supaya semangat, supaya hidup lagi misalnya. Ada di antara teman kita yang mungkin ya terkena musibah, kena penyakit menahun misalnya. Awalnya sudah putus asa. Ya. Kita bantu, kita nasihati, kita motivasi, ya. Supaya hatinya lapang dan mau lebih berani lagi untuk menatap masa depan. Ada mungkin di antara teman kita yang habis kena tipu, ya, 10 juta, 20 juta, ya, ternyata dipakai oleh apa? Oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk apa? Untuk pamer kekayaan. Alhamdulillah sudah ditangkap orangnya misalnya. Nah, kita apa? Motivasi, Pak. Ini yang hilang 10 juta, ini yang hilang 100 juta. Jika Allah menginginkan, mudah Allah ganti menjadi lebih banyak lagi. Kasih motivasi, ya. Dikasih motivasi untuk melapangkan dadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang membantu melapangkan dada, ya, orang-orang yang berada dalam kesulitan ini akan dilapangkan dadanya kelak di hari kiamat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan wasiat kedua, dengan informasi kedua dari beliau dengan mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kok mirip-mirip sama yang pertama, ya? Ada kemiripan tapi ada bedanya. Kalau yang pertama tadi itu sekedar melapangkan dada, ngasih motivasi, membuat hatinya apa? Yang sebelumnya sempit menjadilah lapang. Membuat yang dunianya yang dia rasa itu dia sudah apa? Sendirian, dia tiba-tiba merasa lebih apa? Berasa ada orang lain yang menemani dirinya. Dia yang merasa awalnya mungkin dikucilkan, akhirnya merasa ada yang mau menemani. Itu bagian yang pertama tadi, ya. Dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang ini tadi apa? Mendapatkan kelapangan dada nanti di hari kiamat, ya, di hari kiamat. Kalau hadis yang ini memudahkan urusan dunia, dan balasannya apa? Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Wah, serupa tapi tak sama. Bedanya apa? Kalau ini plus plus, ya. Kalau ini plus plus dalam artian misalnya tadi ada teman kita kena tipu 10 juta. Wah, pusing nih, mau bayar makan pakai apa? Mau bayar SPP anak pakai apa, ya kan? Sudah sudah sempit hatinya. Lalu kita datang memotivasi, itu bagian dari apa? Nafasa, membuat hatinya lapang. Pahalanya apa? Pahalanya hanya di akhirat. Ya, pahalanya hanya di akhirat. Balasannya kapan? Di akhirat. Tapi kalau ada teman kita misalnya dia sempit, ya, dia kena tipu 10 juta, pusing nih. Mau bayaran anak, mau makan sebulan bagaimana? Terus kita kasih apa? Duit. Ini loh pakai duit anak. Ini loh pakai mobil anak. Ini loh antum anak hutangi dengan hutang yang tidak riba,
Yang kapan antum baru bisa bayar, baru bayar silahkan misalnya. Ini masuk dalam hadis yang kedua, man yassaro, dia memudahkan. Jadi bukan cuma sekedar apa? Membuat hatinya lapang, tapi juga ngasih solusi yang praktis, ya. Dia mungkin kehilangan istrinya, mungkin meninggal dunia lah istrinya gitu ya. Istrinya meninggal dunia, sedih. Kalau kita kasih motivasi, kita kasih kita kasih obrolan gitu ya, yang sebelumnya sedih terus merengut terus ya. Terus kita ajak ngobrol, ya, kita kasih motivasi, itu bagian yang pertama tadi, man nafasa. Tapi kalau kita bantu misalnya cari istri lagi, nah itu masuk bagian yang kedua, man yassaro. Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Balasannya double, enggak cuma di akhirat tapi di dunia juga. Kenapa? Pekerjaannya pun plus. Kalau yang tadi ya cuma ngasih motivasi, cuma ngasih obrolan, yang penting hatinya merasa lapang, maka pahalanya di akhirat nanti. Allah akan lapangkan urusannya di hari kiamat. Tapi kalau sudah dia ngasih motivasi, ya, terus bantu pula, nolongin lagi, ya. Misalnya ada orang, ya, tadi lagi naik motor, tiba-tiba bannya boncos, tiba-tiba bannya kempes gitu ya. Kalau sekedar, semoga dimudahkan ya Pak, jangan menyerah Pak, saya jalan dulu, stres. Nah, itu masuk yang pertama, ya. Itu sekedar apa? Masuk yang manafasa, ya, manafasa. Dia apa? Melapangkan dadanya, ngasih pertolongannya dalam bentuk apa? Ya hatinya lega, ya. Orang ini akhirnya, alhamdulillah masih ada orang yang mau nyapa anak, itu kan. Hatinya menjadi lebih lega. Ini bagian yang pertama. Pahalanya di mana? Di akhirat. Ya, pahalanya di mana? Di akhirat. Tapi kalau aduh ada apa ini? Berhenti. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya nih Mas, motornya apa? Bannya boncos, bannya bocor. Oh yuk Pak, saya dorong. Masya Allah, dorong sampai ketemu tukang tambal ban. Ini masuk bagian yang kedua. Man yassara ala mu'sirin, barang siapa memudahkan, menolong orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang kesulitan, pahalanya apa? Yassarallahu alaihi, Allah akan mudahkan urusannya di mana? Di dunia, fid dunya wal akhirah. Enggak cuma di akhirat, dapat juga di dunia. Dan yakin, ya, Ustaz, Ana sudah sering nolongin orang, tapi kok nggak dapat apa? Nggak ada tuh dapat kemudahan. Antumnya mungkin yang tidak merasa. Tadi sudah Ana sampaikan, yang salah bukan hadisnya, yang salah bukan wahyunya, yang salah bukan ayatnya. Mungkin sudut pandang kitanya yang tidak merasa, ya, sudah tertolong dengan mungkin kita sedang nunggu taksi, tiba-tiba baru nunggu 1 menit sudah lewat taksi. Kita nganggap itu hal yang biasa. Padahal itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang telah menolong. Ya. Kita yang lagi susah nih apa? Nyari gas 3 kilo. Sudah keliling ke sana kemari. Teman kita mungkin ada yang seharian nyari-nyari enggak dapat. Kita pas lagi nyari, pas baru datang. Itu mungkin salah satu kemudahan yang Allah berikan untuk kita sebagai balasan kita sudah pernah menolong orang, ya. Kitanya yang mungkin tidak merasa. Pasti Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Dan termasuk janji Allah adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti. Maka seorang muslim itu hendaknya menjadi sosok yang ringan tangan. Kalau dia mampu menolong.
Tidak mampu menolong, paling tidak ngasih motivasi. Paling tidak ngasih apa? Paling tidak nyapa, ya. Paling tidak nyapa. Oh Pak, ada yang bisa saya bantu? Ada orang misalnya kehilangan sendal di masjid. Wah, misalnya, ya. Jangan disengain. Waduh Pak, memang sudah takdir Pak, harus sabar. Oh jangan. Oh, ya. Pernah saya pribadi itu. Saya pribadi pernah dulu saya sholat tarawih, ya, di sebuah masjid di Bekasi. Sholat tarawih pakai sendal bagus, ini salahnya saya juga sih. Dari Jakarta saya kebetulan ingin nyamperin teman saya yang jadi imam tarawih di sana. Saya sholat tarawih di sana, pas mau pulang, sendalnya hilang. Ya itu, saya sampai sekarang masih ingat ini. Tiba-tiba ada yang mengatakan, ada apa Pak? Sendal saya hilang. Sabar Pak, itu sudah takdir Allah, sabar saja. Ini mau balik ke Jakarta ini masalahnya. Saya lagi di Bekasi, mau balik ke Jakarta masih nyeker gitu kan, saya pakai sendal. Alhamdulillah setelah itu ada yang, nah ini saya sampai sekarang ingat sama beliau. Oh ada Mas, ini sendal saya hilang. Oh sendal hilang Mas ya. Di sini memang sering terjadi Mas katanya. Ini saya ada sendal jepit tapi padahal sendal bagus punya saya. Tapi nggak apa. Kalau Mas mau pulang, kalau berkenan boleh pakai sendal jepit ini. Alhamdulillah. Paling tidak saya pulang pakai sendal jepit. Ya, alhamdulillah. Tapi sampai sekarang saya ingat sama beliau. Insyaallah taala kalau ketemu ya insyaallah saya ingat beliau. Seperti itu. Ya, jadi kita ya paling tidak ya jangan la yakhdhuluhu. Kalau kemarin kita membahas ya kita sudah bahas pada hadis yang kemarin, la yakhdhuluhu, jangan justru ditambahi. Namanya orang kena musibah ditambahi pula, jangan ya, jangan. Ada orang kena musibah, ente sih hartanya enggak halal. Jangan seperti itu. Justru kita kasih motivasi. Oh iya Pak, introspeksi diri. Di sini mungkin Allah ingin membuat kita sadar bahwasanya semua harta itu adalah milik Allah. Yang kita miliki itu hanya sementara. Ya dikasih motivasi itu minimal. Masuk dalam kategori man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, ya. Kalau kita malah mampu membantu, ya bagus lagi. Masuknya dalam kategori yang kedua, man yassara ala mu'sirin. Kalau yang pertama hadiahnya di akhirat, kalau yang kedua ini hadiahnya dunia dan akhirat. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ada 2 informasi di sini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan kita lanjutkan pada lanjutan hadis ini pada kesempatan berikutnya insyaallah taala pada hari Senin depan kalau tidak ada halangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.